Shalom Ibu-Ibu, saya berterima kasih. Semoga materi ini menjadi inspirasi. Saya tidak bahas kasus, karena kasus setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Ada yang problem komunikasi, ada yang problem keuangan, ada yang problem anak-anak, ada yang problem masa lalu, ada yang problem masa depan. Jadi saya tidak bahas kasus, tapi dengan tema ini saya ingin ajak ibu-ibu untuk kita belajar dari kebenaran firman. Dan ada 4 buku sumber saya untuk menjadi inspirasi. Yang pertama dari Dr. Edwin Lewis Cole, yang kedua dari Myles Munroe, yang ketiga dari William Berkeley, dan yang keempat dari siapa namanya ini, Matthew Henry. Dan juga pengalaman saya mengalami firman. Nah, saya mau bagikan firman ini buat ibu-ibu. Saya mengambil dari, berefleksi dari Lukas 9 ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nanti kita bahas ayatnya. Menurut Ed Cole, keterbukaan adalah awal pemulihan. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Perubahan adalah proses kehidupan. Kita lihat keterbukaan itu mulai dari peristiwa Tuhan memanggil Adam, kemudian Tuhan memanggil Yakub. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Tuhan berkomunikasi dengan manusia, matahari berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, dan Yesus sendiri berkomunikasi dengan banyak orang. Salah satu yang paling terkenal ialah seorang perempuan di pinggir sumur di Samaria, dan itu terjadi kehidupan baru. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Itu bicara tentang 2 orang sepakat di dunia, apapun yang diminta itu dikabulkan. Keseimbangan itu bicara tentang prinsip parenting, lembut tapi tegas. Dalam Lukas pasal 13 tentang pohon ara. Perubahan adalah proses kehidupan, itu dalam Roma 12 tentang perubahan dari dalam dan menjalani sebuah proses. Nah, Cafa hari ini sebagai pertemuan terakhir dalam rangkaian pemahaman ulang atau peneguhan kembali firman selama berminggu-minggu, kita akan bicara tentang komunikasi. Kekuatan komunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi pada kemampuan untuk mendengar. Saya ulangi, kekuatan komunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi pada kemampuan untuk mendengar. Jadi, semua problem yang terjadi, terutama di bidang komunikasi, karena kita cenderung untuk banyak bicara,
tapi sedikit mendengar. Banyak anak-anak yang mungkin bosan juga di rumah karena terlalu banyak mendengar nasihat-nasihat yang sebenarnya nasihatnya baik, tapi pemberi nasihatnya tidak hidupi. Di gereja juga begitu. Khotbah-khotbah kita, penggembalaan-penggembalaan kita, konseling-konseling kita itu hebat. Tapi ternyata kekuatan komunikasi itu dia kuat pada hal mendengar. Dan karena itu, ibu-ibu, semua komunikasi yang baik dalam hidup kita, hidup pernikahan kita, hidup rumah tangga kita, hidup bergereja, hidup berpelayanan, harus dimulai dari komunikasi dengan Allah. Yang saya sebut dengan istilah mesbah pribadi atau mesbah keluarga. Jadi, kalau kita perhatikan komunikasi-komunikasi antar sesama, itu merefleksikan sedalam apakah komunikasi dengan Tuhan. Pendapat-pendapat macam begini pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia. Tapi kita selalu berprinsip pada firman Tuhan. Sudah begitu banyak problem dalam rumah tangga, satu diantaranya ialah aspek komunikasi. Saya mengutip dialog dari suami istri di sebuah buku. Suaminya bilang, istriku benar-benar tidak mengerti diriku. Istrinya bilang, suamiku tidak pernah mendengarkan aku. Dan ini dalam konseling-konseling yang kami lakukan, ya, paling sering, mungkin ini menduduki urutan teratas. Kalau kita bikin survei, hampir 90-95% wanita itu mengeluh karena tidak didengarkan. Kadang-kadang juga di rumah kami, Bu Nana juga suka bilang sama saya kok lebih dengar orang daripada dengar dia. Ya, ketika menghadapi problem-problem yang rumit. Dan saya berharap ibu-ibu materi ini di-share ke suaminya, supaya mereka juga belajar. Tapi saya mau kasih tahu bahwa berkomunikasi bukan soal gender, bukan laki-laki perempuan, tapi sudah ditemukan dalam foto karakter, itu tentang respons pada 3 hal yang penting, yaitu barang, orang, dan situasi. Kalau ibu-ibu yang sudah ikut foto karakter pasti udah ngerti. Tapi kalau yang belum ikut, nah ini menjelang Natal, saya bisa kasih diskonnya lah buat mereka yang mau membangun foto karakter keluarga. Banyak keluarga, suami istri, punya waktu untuk berbicara kepada satu sama lain. Tetapi sedikit waktu untuk benar-benar berbicara dengan satu sama lain. Sama dengan kita banyak bicara tentang Tuhan, tetapi sedikit bicara dengan Tuhan. Jadi, kita berbicara kepada istri, kita berbicara kepada suami, kita berbicara kepada anak-anak. Itu satu arah. Tapi sedikit sekali waktu untuk benar-benar berbicara dengan. Sama dengan banyak hamba Tuhan, banyak pemberita firman, termasuk juga saya, bicara tentang Tuhan berjam-jam, tetapi sedikit bicara dengan Tuhan.
Apa beda bicara tentang Tuhan dan bicara dengan Tuhan? Bicara tentang Tuhan belum tentu Tuhan hadir, karena bicara tentang Dia. Tapi bicara dengan Tuhan, pasti Tuhan hadir. Tadi pagi jam 7 saya mengkonseling sebuah pasangan dari gereja lain. Dan karena istrinya ini warna kuning tinggi, suaminya ini hijau ungu, dan problem mereka pada komunikasi, istrinya bilang, saya sudah tidak mau lagi bicara, jadi semua pesan yang saya sampaikan, baik dari anak-anak maupun saya, hanya dilakukan dengan WhatsApp. Padahal satu rumah, satu kamar. Dan begitu parahnya komunikasi itu. Sehingga Ed Cole bilang, komunikasi adalah dasar kehidupan. Tanpa komunikasi akan terjadi keabnormalan. Jadi kita ini udah banyak abnormal. Nah, biasanya kalau orang yang abnormal, itu cocok masuk di kafe abnormal. Supaya mengerti bahwa ternyata kafenya abnormal, tapi para pelayannya dan semua makan minumannya normal. Jadi, mari kita membangun komunikasi yang benar-benar komunikatif. Nah, perhatikan, Ed Cole bilang, kalau komunikasi dasar kehidupan, dan karena itu kunci bagi komunikasi adalah pengertian. Berarti kunci bagi pengertian adalah mendengarkan. Menurut Maedis Munro, kunci pengertian adalah mendengarkan. Seorang filosof Yunani pada abad pertama namanya Epictetus, dia bilang, kita mempunyai dua telinga dan satu mulut, supaya kita dapat mendengarkan dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Memang nggak usah harus Epictetus yang bilang, tapi kita mengerti secara normal panca indera kita. Tapi kalau perhatikan Alkitab, banyak sekali Alkitab menjelaskan tentang hikmat-hikmat. Ya, dalam kitab Amsal, dengarkanlah, mendengar dikaitkan dengan pengetahuan dan pengertian. Bahkan Yesus sendiri berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di kitab Wahyu diulang-ulangi, yang bertelinga hendaklah mendengar. Padahal telinga itu fungsinya mendengar, tetapi diucapkan ulang. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Saya punya teman hamba Tuhan di Australia, punya kesaksian yang sangat mengharukan. Ketika kami melayani camp di sebuah kota, lalu dia bercerita, memang kebetulan pas dia ada di Indonesia. Dia ada di sebuah kota di Australia, keponakannya ada di kota yang lain, di Australia juga. Hamba Tuhan ini namanya Bung Jo. Lalu ponakannya itu WA dia panggilnya Om. Om Jo, aku minta bantu kalau Om Jo berkenan, kirimi saya 2 juta rupiah. Itu dirupiahkan dari dolar Australia. Tapi Om Jo ini tidak mau membalas dan tidak mau memberi. Karena dia bilang, ini pertama kali hubungi saya kok mintanya uang. 3 hari kemudian keponakan itu WA lagi, Om Jo, aku hanya minta tolong kirimin saya 2 juta rupiah.
Jo tidak menjawab, tidak juga memberi. 1 minggu kemudian, setiap kali ada WA nama keponakannya, dia nggak baca lagi. Dia nggak tahu isinya, dia langsung delete. Nah, setelah 4 atau 5 bulan, Bang Jo ini sama istrinya melayani di kota ponakannya itu. Lalu mereka sampai di kota itu, dia bertanya-tanya di gereja, dia ingat kalau ponakannya itu di kota itu. Waktu dia tanya ke orang gereja, kalian kenal nggak ini ada keponakan saya di kota ini? Mereka semua diam. Lalu pendeta di kota itu bilang, keponakanmu itu udah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Karena dia mengalami kanker. Keluarga terlambat untuk membawa dia ke rumah sakit. Jadi, ibu-ibu perhatikan, kelalaian mendengar itu akibatnya sangat fatal. Dan akhirnya Bung Jo memutuskan untuk tidak berkhotbah. Di kota itu dia bahkan menangis, dan dia bertobat benar-benar, karena dia tidak segera menjawab. Itu semuanya dimulai dari kepekaan untuk mendengar. Karena sebenarnya mendengar itu juga adalah media untuk menyembuhkan orang-orang yang kita dengar. Nah, ibu-ibu, apa yang kita mesti dengar? Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan peristiwa konfigurasi di atas gunung ketika Yesus mengajak hafrutanya, 3 murid hafruta itu persahabatan sejati. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi ke atas sebuah gunung. Tidak disebutkan nama gunung itu, tetapi kalau periksa Alkitab kita bisa tahu. Dan murid-muridnya tertidur karena lelah. Dan mereka kemudian melihat ada penampakan kemuliaan Tuhan yang Alkitab menyebutnya pakaiannya putih berkilau, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa membuat sehebat itu. Kenapa Yesus pergi ke situ? Karena dia perlu peneguhan. Dan saat itu dia didampingi oleh Musa dan Elia yang hadir. Pertanyaannya, kenapa Musa dan Elia? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Samuel? Nama-nama yang sangat dipakai di Alkitab luar biasa. Tapi kenapa Musa dan Elia? Karena Musa adalah pemberi hukum bagi Israel. Dan banyak orang Israel tewas karena tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan. Banyak orang Israel tewas di padang gurun. Bahkan bukan hanya banyak, hampir semuanya yang keluar dari tanah Mesir, menurut perhitungan seorang hamba Tuhan itu hampir 3 juta orang. Semua tewas, kecuali Yosua dan Kaleb, ditambah dengan anak-anak yang lahir di padang gurun. Kenapa?
Karena firman yang diucapkan Musa itu tidak didengar. Kedua, kenapa Elia? Elia adalah nabi besar yang diantara semua nabi yang bicara tentang prinsip fatherhood, pembapaan. Sebab bagi Elia, kalau fatherhood ini gagal, maka kutuk akan masuk. Dalam Maliaki 4 ayat 6, bahasa Inggrisnya itu ngeri. Smite the earth with a curse. Kutuk akan masuk. Bukan, bahasa Indonesianya bumi akan dimusnahkan. Tapi bahasa Inggrisnya itu kutuk akan masuk jika hati Bapa tidak kembali kepada anak dan hati anak tidak kembali kepada Bapa. Nah, jadi kekacauan yang luar biasa ini. Sehingga ketika peristiwa konfigurasi, Musa dan Elia tampil untuk mengingatkan umat, mengingatkan semua kita, bahwa kalian pernah mati karena nggak dengar firman Allah. Kalian semua pernah mengalami kekacauan yang luar biasa karena nggak mendengar prinsip-prinsip kuasa Allah. Karena itu kalimat yang muncul di atas gunung itu beda dengan kalimat yang muncul di Sungai Yordan. Kalau di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 16-17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pemberian, ya, pengurapan. Tetapi ketika dikonfigurasi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sebab Musa hanya sampaikan firman. Musa bukan firman itu. Elia sampaikan firman. Elia bukan firman itu. Tapi Yesus adalah firman itu. Dia adalah kebenaran itu. Karena itu, dengarkanlah dia. Dengar dalam bahasa Inggrisnya ada dua istilah. Hear dan listening. Hear itu dengan telinga jasmani. Listening itu bicara tentang kedalaman hubungan batin. Mendengar. Dan saya harus jujur bahwa awal-awal pernikahan kami, inilah problem yang kami hadapi. Tidak saling mendengar, dan kebanyakan saya yang kurang mendengar. Kenapa? Saya pendeta, saya ketua sinode, saya pria, dibentuk dalam budaya-budaya patriarkal, dan itu semua ternyata menjadi sumber-sumber di luar kemampuan untuk mengatasinya. Ada dua jenis sumber di Taman Eden. Yang pertama, Allah adalah sumber kebenaran. Yang kedua, iblis adalah sumber kebohongan atau dusta. Dan Allah memulai segala sesuatu dengan firman. Perhatikan Kejadian 1, dia sudah mulai. Pada mulanya adalah firman. Ya, diyakinkan lagi oleh Yohanes pasal 1. Dunia ini gelap gulita, tohu aboh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Di tengah-tengah kegelapan, kekacauan, ketakutan, kecemasan, firman diucapkan. Dan firman itu, dia berjumpa dengan kuasa roh. Terjadilah ledakan. Apa itu? Terang. Ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, dia tidak menyingkirkan gelap. Tapi dia hanya memisahkan terang dari gelap. Jadi, dalam perjalanan iman gereja, perjalanan iman keluarga, perjalanan pribadi, ada sisi-sisi gelap yang tentu kita akan hadapi. Salah satu yang lagi heboh sekarang ialah pandemi itu adalah bagi saya sebuah sisi gelap dari perjalanan iman kita. Karena kita memang
mestinya bersyukur karena kita punya pengalaman menghadapi kegelapan yang begitu hebat. Karena menurut catatan sejarah dunia itu 100 tahun sekali peristiwa pandemi itu. Dan kitalah yang ada di sini. Karena itu, siapakah sumber utama kita? Kebenaran Allah? Tapi sumber yang kedua yang palsu ialah iblis. Dan ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara, ibu-ibu, firman itu adalah benih. Dan cerita Matius 13 tentang penabur, setelah dia tabur benih, baru datang iblis untuk mencuri. Dan benih itu terus-menerus ingin dicuri, ingin dibunuh, dan ingin dihancurkan oleh iblis. Beberapa contoh dari peristiwa yang selalu terjadi keinginan mencuri oleh iblis. Firaun ingin merebut kembali Musa dan Israel segera setelah mereka tinggalkan Mesir. Nah, firman sudah disampaikan. Dan ketika orang bebas dari kekuasaan itu, Firaun itu ingin merebut kembali. Elia setelah mengalami kemenangan di Gunung Karmel, mengalahkan gabungan 850 Nabi Baal dan Nabi Asetoret dari Isabel mengancam. Tetapi dia lari supaya hidup. Herodes ingin membunuh bayi Yesus segera setelah Yesus lahir. Tapi Yesus dilarikan ke Mesir. Ada orang tanya saya, Allah kan punya kuasa, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Masa sih nggak bisa kasih COVID buat Herodes itu aja supaya dia nggak rencana bunuh Yesus? Tapi firman Allah nggak bisa dilawan. Karena Yesus kembali ke Mesir waktu masih bayi, sebenarnya adalah pemulihan kembali darah yang tertumpah di Mesir. Karena bayi-bayi pernah dibunuh oleh kekuasaan Firaun, yang diselamatkan hanya Musa. Jadi Alkitab itu begitu sempurna, firman Allah itu nggak bisa dipotong-potong di pinggir jalan. Jadi Yesus bayi dibawa ke Mesir untuk menebus kembali semua darah yang pernah tertumpah. Perhatikan, setelah Yesus dibaptis, dia dipimpin ke padang, dan iblis mencoba dan berusaha mencuri firman. Tetapi Alkitab bilang dalam kuasa Roh, Yesus kembali. Jadi, apa yang mau saya katakan di sini ialah, seringkali kita euforia dengan kemenangan kita. Kalau baca di kitab lain, di Perjanjian Baru, kalau sudah selesai, itu perhatikan, kamu akan jatuh jika tidak berhati-hati. Jadi mesti dirawat. Banyak pernikahan yang gagal karena tidak dirawat, tidak kembali ke firman. Dalam siklus kehidupan, segala sesuatu dimulai dari firman Allah. Dan firman itu memberi inspirasi sehingga muncullah yang disebut formalisasi. Semua diformalkan karena inspirasi firman. Pernikahan diformalkan karena firman. Rumah dibangun karena firman. Lembaga-lembaga pendidikan dibangun karena firman Allah. Semuanya inspirasi firman. Mestinya begitu sampai di kelembagaan sebuah pernikahan, orang mesti balik lagi ke firman. Kalau enggak, dia akan jalan terus menjadi apa? Menjadi sebuah kebiasaan.
akhirnya menjadi mengkristal. Dan kalau udah mengkristal, udah nggak bisa berubah. Nah, di Amerika ada gerejanya gereja Saddleback, Rick Warren. Setiap tahun itu mereka punya program rutin. Pasangan-pasangan itu mereka lakukan namanya recommitment. Jadi mereka datang dengan pakaian pernikahan seperti zaman dulu, walaupun sudah umur 30 tahun pernikahan, 40 tahun pernikahan, di tanggal-tanggal mereka dikumpulkan satu kali, lalu bikin recommitment. Seperti orang menikah ulang seolah-olah, tapi itu sebenarnya recommitment. Kenapa? Karena mungkin dalam satu tahun itu, perjalanan pernikahannya itu terluka. Luka oleh suami, luka oleh istri, dan perlu dipulihkan kembali. Dan Tuhan juga melakukan perjanjian dengan Israel itu selalu diulang-ulangi dalam perjalanan. Israel enggak setia, Tuhan bikin lagi, ganti lagi, perjanjian terus-menerus diulang-ulang. Nah, mari kita perhatikan. Firman itu diucapkan oleh pria dan wanita, suami istri. Kalau firman Allah adalah untuk kita, maka perkataan kita adalah untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk jemaat kita, untuk orang lain. Ini yang seringkali kita abaikan. Dan saya mengutip apa yang dikatakan Ed Cole, pria atau wanita yang bersaksi secara terbuka hubungannya dengan Tuhan harus tetap setia terhadap firman itu untuk membuktikan kasihnya kepada Allah. Jika tidak, mereka adalah sebuah testimoni, bukan testimoni. Testimoni itu, poni itu artinya palsu. Jadi, bukankah sering kita menghadapi testimoni daripada testimoni? Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan pulihkan komunikasi, Tuhan pulihkan hubungan dengan memberi waktu perkenanan, angka 40. Jadi nggak mudah tiba-tiba membalikan telapak tangan. Sesuatu yang pernah buruk hanya bisa berubah kembali menjadi seperti semula. Dia butuh proses perkenanan Tuhan dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Di Alkitab, kalau ibu-ibu tulis angka 40, cari banyak sekali angka 40. Tapi saya kutip beberapa yang biasanya diucapkan di sekolah minggu. 40 tahun Musa Vikaris di padang gurun. Saya yang pakai istilah Vikaris. Dia dibentuk 40 tahun. Baru kemudian dia diutus ke Mesir. 40 tahun anak-anak Israel mengembara di padang gurun. Bukan hanya bangsa Israel, anak-anak Israel, itu anak-anak Yakub. 40 hari Musa di atas gunung Sinai. Dia bukan naik ke atas gunung untuk cari sinyal karena sinyal kurang bagus. Tapi dia pergi bicara dengan Tuhan, mendengar Tuhan. 40 hari hujan turun di bumi dan Nuh di dalam bahteranya. Bayangkan 2 hari, 3 hari di hujan Jakarta aja udah kelap. Apalagi 40 hari. 40 tahun kepemimpinan Gideon aman karena mengalahkan orang Midian. Nanti baca di Hakim-Hakim 8. 40 hari Daud mengalahkan Goliat. Jadi peristiwa Goliat kalah itu hari ke-40.
40 hari Niniwe bertobat. Ketika Yunus turun ke Niniwe. 40 hari Yesus berpuasa. 40 hari murid-murid mengalami pemulihan dari Yesus. Dalam Kisah 1 ayat 3, 40 hari dia mengajarkan kerajaan Allah berulang-ulang. Dan Bapak Ibu, ibu-ibu bisa tambahkan sendiri. Nah, di pemulihan pria, kami latih pria-pria untuk memulai sesuatu yang baru dengan melatih 40 hari terus-menerus. Sehingga di Rick Warren juga dia menggunakan istilah 40 days purpose driven life. Jadi kita, kalau kebiasaan kita tidak baca Alkitab, kalau mau jadi pembaca Alkitab yang rajin, latihannya 40 hari berturut-turut tanpa berhenti. Kalau mau jadi pendoa yang rajin tanpa lalai, 40 hari dilatih. Kalau yang biasanya mengucapkan kata-kata yang kasar, kotor, ambil waktu latihan 40 hari untuk membiasakan kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sesuatu yang buruk hanya bisa mengalami perubahan secara permanen kalau kita melatih. Sehingga Hagai, yang mendirikan Hagai Institute, dia bilang repetisi adalah induk dari segala perubahan. Nah, soal kita di gereja ialah kalau firman diulang-ulangi, kita marah. Kok itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi kalau gosip hal yang sama, kita ngomongin hal dunia yang sama, kok kita nggak bosan ya kita berkata itu lagi, itu lagi. Padahal firman itu Allah. Diulang-ulangi, diucapkan. Yesus sendiri mengulang-ulangi satu topik saja kerajaan Allah. Berapa kali? 40 hari berulang-ulang. Nah, kalau 40 hari itu kita asumsikan, ya, kita asumsikan satu hari 3 kali, berarti 120 kali 40 hari. Mengulangi satu topik. Pertanyaannya, kenapa ulang-ulang? Pertama, kenapa diulang-ulang? Karena yang disampaikan itu penting. Yang kadang-kadang yang kita sampaikan nggak penting, tapi ulang-ulang. Yang kedua, kenapa diulang-ulang? Karena kita sering lupa. Dan yang ketiga, kenapa diulang-ulangi? Coba semua ikuti saya, taruh tangan di kepala. Jari telunjuk taruh di kepala. Coba ditekan. Rasa apa? Rasa keras, karena keras kepala. Makanya selalu diulang-ulang. Kita lanjut. Tuhan memberi firman itu sebenarnya dia beri otoritas. Tuhan kasih firman, itu otoritas dia kasih buat kita. Tapi dia minta pertanggungjawaban. Saya kasih contoh, dia mengikat janji dengan Abraham, itu firman disampaikan. Tapi dia butuh tanggung jawab dari Abraham, itu namanya accountability. Jadi otoritas selalu diberikan karena ada pertanggungjawaban. Nah, kita semua kena dampak dari Adam yang tidak bertanggung jawab. Dan seorang hamba Tuhan berkata, nilai dari nama kita
hanya sebaik perkataan kita. Banyak orang menaruh kualitasnya pada barang, pada harta, pada jabatan. Tetapi prinsip ilahi itu, nama baik kita sangat bergantung pada perkataan kita. Perkataan kita sebaik karakter kita. Kebenaran Allah adalah kebenaran kita. Jadi, menghormati Allah merupakan kriteria kekudusan dalam menjalin hubungan. Jadi ibu-ibu, ini prinsip-prinsip yang sering saya sampaikan ke pria, tapi juga mesti sampaikan ke wanita. Yang berikut yang terakhir ialah kuasa doa. Saya tidak mau terangkan panjang lebar. Tetapi di dalam doa, kita berbagi rasa dengan Allah. Kita membangun persahabatan dengan Allah. Doa itu berkomunikasi dengan Allah. Doa bukanlah usaha untuk membuktikan kebenaran kita kepada Allah. Tetapi doa adalah suatu kesempatan bagi Allah untuk memperlihatkan kepada kita kebenarannya. Itu kata Bapak Edkol. Ini kami udah ajarkan pria soal-soal begini, tapi saya mesti ulang buat wanita. Karena sebenarnya ayat yang sama ditujukan buat semua. Doa bukan kesempatan membuktikan kebenaran kita kepada Allah. Tetapi doa adalah kesempatan bagi Allah untuk memperlihatkan kepada kita kebenarannya. Kesimpulannya, Allah dan firman adalah sumber utama dan kebenaran sejati. Komunikasi berkekuatannya pada kemampuan mendengar. Kekuatan komunikasi dengan Allah mempengaruhi kekuatan hubungan kita. Komunikasi berarti dengarkanlah. Dan yang terakhir, siapkan waktu yang berkualitas untuk memulai lagi mendengar. Tuhan berkati ibu-ibu untuk menjadi juga penyembuh bagi suami dan anak-anak. Saya menolak pendapat bahwa wanita itu adalah makhluk yang cerewet. Pria itu makhluk yang berakal budi, itu kita tolak. Karena sudah ditemukan bahwa ini bukan soal gender, ini soal karakter dan bawaan seseorang. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Tolong ibu-ibu ini untuk mulai lagi membangun komunikasi dengan Tuhan. Mereka menjadi komunikator yang baik, mendengar suami, mendengar anak-anak, mendengar sesama, yang bersumber pada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran-kebenaran dunia. Segala hormat buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan firman ini. Haleluya. Amin.